Karena beberapa waktu lalu aku rewatch Full Metal Alchemist Brotherhood. Ingat, Brotherhood, bukan yang biasa. Sekarang aku ingat kenapa aku suka banget sama itu anime. Halo Indo Gamers, para wibu denial. Selamat datang lagi bersama gue yang paling kalian cintai, Admin Yami. Dan aku lupa pakai topi, kita ulangin lagi dari awal. Halo Indo Gamers, para wibu denial. Selamat datang lagi bersama gue yang paling kalian cintai, Admin Yami. Dan selamat datang di studio baru. Gak, ini studio sewa. Ya, pokoknya itu. Selamat datang di acara Wibu Lokal, acara yang membahas anime, manga, dan Jepangan lainnya. Jadi, hari ini aku mau membahas dan membedah pesan dari cerita yang ada di Full Metal Alchemist Brotherhood. Jadi, anime Full Metal Alchemist Brotherhood ini bercerita tentang dua orang bocah yang ingin membangkitkan ibunya, ya dengan ilmu alkemis. Tapi sayangnya, mereka berdua nggak bisa membangkitkan ibunya. Mereka gagal membangkitkan ibunya karena nggak bisa memenuhi syarat alkemis, yaitu pertukaran setara. Karena mereka gagal, yang terjadi adalah Edward kehilangan satu kakinya, sedangkan Alfonso kehilangan semua badannya. Tubuhnya Al hilang, tapi jiwanya belum hilang. Jadi Edward mengorbankan tangannya untuk mengikat jiwa Alfonso atau Al ke baju zirah. Yang kulihat lebih dalam dan yang ingin ku bedah adalah sedikit filosofi dari cerita singkat barusan. Pertanyaanku adalah, sekarang tubuh Al itu yang mana? Apakah baju zirah itu badannya Al, atau baju zirah itu bukan badannya Al? Terus, apa yang membuat tubuh Al itu adalah Al, dan yang membuat baju zirah itu bukan Al? Masalah kayak gini itu biasa disebut dengan masalah kapal Theseus. Jadi, paradoks kapal Theseus. Masalah kapal Theseus, intinya kayak gitu. Jadi, cerita kapal Theseus itu kayak gini. Suatu hari, ada kapal yang dipakai untuk mengarungi lautan. Lalu, di setiap perjalanan, kapal itu rusak dan beberapa bagiannya harus diganti. Seiring berjalannya waktu, kapal itu tidak lagi punya komponen yang sama karena semuanya sudah diganti jadi yang baru. Apabila bagian kapal yang tadi sudah disatukan, maka bisa dibuat kapal yang lain atau kapal baru. Jadi pertanyaannya, kapal Theseus itu yang mana? Kapal yang dengan komponen baru atau kapal dengan komponen lama yang disatukan kembali? Ini semua masalah tentang identitas diri. Apa yang membuat aku menjadi aku dan membuat kau menjadi kau? Dalam salah satu episodenya, Al dibingungkan oleh salah satu penjaga laboratorium. Penjaga laboratorium itu nanya, bagaimana kau yakin kalau kau yang sekarang adalah dirimu, bukan ciptaan dari kakakmu? Apakah Al itu beneran Al, atau dia cuma tumpukan besi yang diberikan bekas ingatan Al? Jadi, baju besi itu Al atau bukan? Dan ketika badannya yang asli sudah kembali, Al yang beneran yang mana? Apakah yang baju besi itu juga Al atau bukan? Sebenarnya inilah yang namanya paradoks kapal Theseus. Pada dasarnya, paradoks ini adalah paradoks yang membuat kita mempertanyakan diri kita sendiri atau mempertanyakan eksistensi kita di dunia ini. Apakah paradoks ini nggak bisa dipecahkan? Ya, bisa aja sih sebenarnya dipecahkan. Tapi semuanya tergantung lagi dari kau sendiri. Gimana caramu memecahkan masalah? Paradoks ini juga sebenarnya mirip dengan paradoks setumpuk pasir. Misalnya kita punya setumpuk pasir, lalu kita ambil sebutir, namanya masih setumpuk pasir, lalu kita ulangin terus satu persatu. Jadi butir demi butir diambilin sampai akhirnya pasir itu habis. Jadi pertanyaannya, kapan setumpuk pasir itu tidak lagi menjadi setumpuk pasir? Kasih pendapat kalian di bawah bagaimana tentang paradoks kapal Theseus ini. Dan ya, kasih tahu ke aku bagaimana cara kalian memecahkan paradoks ini. Dan mungkin itu aja dulu. Terima kasih sudah nontonin video Wibu Lokal. Jangan lupa subscribe Clean Sound Studio karena harus biar enak gitu, dan nyalakan loncengnya juga biar dapat notifikasinya. Jangan lupa juga subscribe Clean Sound Live karena aku live di sana setiap hari Minggu. Dan kalau kalian mau dapat info tentang aku lebih cepat, kalian bisa follow Instagramku di @adbit_yami. Aku mau berterima kasih juga buat para donatur setia. Mereka adalah orang-orangnya. Kalau kalian mau tahu kehidupan editor Clean Sound, kalian bisa follow Instagramnya dan DM ke dia. Apakah daun mangga bisa dijadiin opor? Udah itu aja. Stay clean and sound. Hey, jangan close videonya dulu. Kalian nggak lihat aku lagi pakai baju apa? Wibu Rokaru. Iya, ini adalah merch official Wibu Lokal dari Clean Sound Studio. Oh, kalian gak suka sama warna yang ini karena kalian wibu dan selalu ingin berbeda? Tenang, aku punya solusinya. Dan tada, versi lain dari baju Wibu Rokaru. Sama kerennya, sama wibunya, dan ya, sama harganya. Jangan ngaku Wibu Lokal kalau kalian belum pakai baju Wibu Rokaru. Apalagi, bentar lagi bakal banyak event di Jepangan. Mana baju Wibu Lokal kalian? Kalau kalian mau baju Wibu Lokal, buruan, ketik di browsermu bit.ly/toko.cs atau klik linknya di deskripsi di bawah. Iya, buruan beli karena stoknya terbatas, dan buruan beli karena
Aku juga butuh makan. Dan sekali lagi, bit.ly/toko CS. Di bit.ly/toko CS, isinya bukan cuma baju wibu Rokaru. Ada juga masker wibu lokal dan masker clean sound. Serta merch clean sound lainnya. Ayo buruan ke bit.ly/toko CS dan dapatkan baju wibu lokalmu sekarang.